Kiranya kita semakin dikuatkan. Haleluya. Dengan apa yang dijelaskan dari firman ini. Nah, saya kembali kepada Naaman. Seandainya ketaatannya itu berubah, harusnya Tuhan katakan 7, lalu dia katakan 6. Nah, batal. Tidak ada apa-apanya. Sebab itu bukti bahwa orang itu sudah mendua hati. Mendua hati terhadap Tuhan dalam firman pengajaran, bukan tanpa diberkati, tetapi tanpa dia akan menderita. Makanya saya tidak mau, saudara. Saya tidak mau, saudara. Saya pengen jadi orang yang diberkati Tuhan. Makanya saya tidak mau mendua hati. Saya mau sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, saudara, tetap. Kalau kita sudah mendua hati, sudah tidak ada. Coba kita baca ayat terakhir, saudara. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Suratan Yakobus. Suratan Yakobus pasal yang ke Suratan Yakobus pasal 1. Coba kita membaca pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 mulai ayat 7. Ayat 6, saudara ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah, dan berbicara iman ini sudah menyangkut pengajaran. Apa yang didengar dari pengajaran jadi iman. Terus sama sekali jangan bimbang. Dan sama sekali jangan bimbang. Terus sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang masih mendua pengajaran, mentiga pengajaran, orang yang masih macam-macam soal pengajaran, mau terima apa orang ini? Kasar kalau saya jelaskan seperti, tapi itulah penjelasan yang harus saya jelaskan. Mau terima apa? Terus ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang seperti ini jangan ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sampai di sini. Tetapi dikala kita kuat, dikala kita hati kita jadi bulat, tidak terbagi, tidak mendua hati, tidak bimbang, tidak ada keraguan. Tidak seperti gelombang di laut tertiup oleh segala macam angin pengajaran. Tunggu. Tinggal kita menanti waktunya. Mujizat, bila perlu mujizat yang terdahsyat. Coba kita lihat. Nah, saat itu Mesak dan Sadrak Abednego diberi mujizat yang terdahsyat. Juga Naaman. Naaman memang sudah kaya, seorang panglima. Tapi semudah dusta mana mungkin, di mana dia mau dapat kecuali mujizat Tuhan. Dan ini hanya didapatkan oleh Naaman lewat ketaatan, lewat iman, lewat tidak menduakan lagi apa yang dikatakan oleh Elisa sebagai hamba Allah terhadap dirinya. Hatinya bulat. Begitu bulat hatinya melakukan, saudara, tekun melakukan, nah mujizat terjadi. Mujizat akan terjadi. Ayo saudara, apa yang dijelaskan ini kiranya bisa menggores hati kita, untuk ke depan kita lebih pencian, apalagi tentang namanya penyucian dusta ini, kiranya bisa dialami dalam hidup kita. Saya sampaikan firman ini, Tuhan memberkati. Dan mari kita mau mengakhiri pemberitaan firman dengan kita menikmati penyembahan sejenak di hadirat Tuhan setelah mendengar firman. Sebuah lagu kita nyanyikan. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Kita nyanyikan lagu ini, saudara, dengan sungguh-sungguh. Sambil kita menyembah Tuhan, biarlah penyembahan kita bagaikan dupa yang dibakar di atas dua tumpukan roti
dan saudara membuat kita boleh mengalami penyucian. Penyucian setelah penyembahan setelah mendengar firman. Di dalamnya kita bisa merasakan ada penyucian terjadi. Haleluya. Betapa oh Tuhan, betapa oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Dari atas kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Betapa oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sini. Sama-sama saudara, kita bangkit berdiri. Tuhan, ku ucapkan syukur karena agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ucapkan syukur sambil kita angkat tangan menyembah kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan sejenak. Buka hati saudara, sehubungan dengan firman yang baru saja kita dengar. Biarlah firman ini, haleluya, terasa mengoreksi kita, menusuk kita, sehingga kita bisa menyembah. Paling sedikit kita mohon ampun kepada Tuhan. Katakan, ampuni aku Tuhan, sucikan hidupku supaya lebih berkenan lagi kepadamu. Haleluya. Terlepas dari beban, Tuhan, ku ucapkan syukur. Haleluya. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dan bertangan dalam kita bersenandung pada kota dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Hal yang terindah bahwa kita bisa membuka hati kita setelah mendengar firman, mengucap syukur buat firman yang dijelaskan, membuka hati dan kita bisa menyadari kalau itu salah, kalau itu tidak benar, lalu kita bisa mohon ampun kepada Tuhan, memohon ampun dan memohon penyucian dari Tuhan. Lagi kita bersenandung dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita mau jujur. Ada yang salah, apalagi noda dusta. Mari kita mau jujur. Kalau masih kita ternoda dengan ini, maukah kita merendahkan hati?
sedikitnya kita mohon ampun. Katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, sucikan aku. Supaya ke depan saya lebih dalam lagi disucikan. Sampai kepada penyucian dusta yang tertinggi. Sampai tidak ada dusta pada mulut kita lagi. Tetapi hanya memuliakan Tuhan. Haleluya. Lagi bersenandung dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Saudara yang rindu mengalami penyucian sehubungan dengan firman yang kita dengar, mari kita lebih lanjut dalam penyembahan ini dengan menyanyi lagu ini. Kita mulaikan dari atas, saudara ya. Haleluya. Betapa oh Tuhan, betapa oh firman-Mu aku memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan itu, akan hidupku. Haleluya. Haleluya. Kembali kita mengangkat tangan. Tuhan, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Karena firman-Mu kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban. Tuhan, ucapkan syukur dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan, ucapkan karena firman-Mu agung, karena firman-Mu agung. Kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari turun tangan. Inilah kami Tuhan. Setelah mendengarkan firman-Mu, kami mengangkat tangan, mengangkat hati, menyembah-Mu Tuhan. Melihat diri kami yang hanya bangsa kafir. Kami tidak lebih daripada Naaman. Naaman yang mengalami kusta, Naaman yang mengalami noda kusta. Sama juga dengan kehidupan kami, mengalami noda dosa, terutama noda dusta. Terkadang masih menodai kehidupan kami. Cacat celah ini masih ada pada diri kami, dan terkadang sudah melekat bagaikan penyakit kusta pada diri kami. Tuhan, tidak ada hal yang dapat kami lakukan selain membuka hati menyembah, memohon pembaharuan, memohon penyucian, memohon pengampunan dari Engkau. Ampunilah kami, sucikanlah kami, baharui kami Tuhan, sehingga kami boleh tampil menjadi satu kehidupan yang lebih layak lagi, terutama layak untuk menjadi mempelai wanita-Mu. Tuhan, tolong kami semua Tuhan, mendengar firman-Mu baik yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Hamba-Mu yakin bahwa firman ini telah mencapai, telah menusuk amat dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat mengalami suatu penyucian dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih buat pembukaan firman-Mu yang sudah dijelaskan kepada kami semua. Tidak ada satupun kami yang terlewatkan.
Semua kami telah diberkati, semua kami telah mengalami, digores oleh urapan Roh Kudus tentang firman-Mu yang sudah dijelaskan ini. Sehingga kapan saja dan di mana saja Tuhan, hidup kami sudah tampil Tuhan, bahwa kami sudah diubah, kami sudah menjadi manusia baru Tuhan, sampai kepada Tuhan, haleluya, Tuhan kesempurnaan, bahwa kehidupan kami tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dusta Tuhan pada lidah kami. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dengan urapan Roh-Mu yang suci dalam masing-masing kami yang sudah mendengarkan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali, dan lanjutan ibadah ini kita akan diberi kesempatan memberikan korban persembahan yang kedua. Kembali kita menyanyikan Tuhan datang di atas awan, dan kemudian korban yang kedua ini akan dicalakan. Di atas awan datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Bersama-sama saudara kita bangkit berdiri. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Sekali lagi, Tuhan datang di atas awan. Haleluya. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Dipersilakan kita duduk kembali. Tuhan membalas memberkati apa yang telah kita buat untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan sebagai pengumuman saat ini, saudara ya, jadwal ibadah yang berjalan. Senin latihan sangkor, latihan kor kaum muda remaja jam 18.30. Selasa latihan sangkor ya dimulaikan jam 6 sore. Rabu latihan kor sekolah minggu dimulaikan jam 15.30. Latihan kor kaum muda remaja persiapan ibadah persekutuan di Taripa jam 18.30. Kemudian nanti hari Kamis ada ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci jam 6 sore. Dan kemudian Jumat ada doa puasa dimulai dari pagi jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi kali ini saya liburkan tukang untuk satu hari, karena ini adalah ya saudara ya, termasuk doa puasa persekutuan diadakan serentak di seluruh daerah Luwu ini saudara ya, dalam GPT untuk kita berdoa puasa tentang pelaksanaan ya KKR di Taripa saudara ya. Kemudian doa penyembahan jam 6 sore, kemudian latihan sangkor, dan kemudian Sabtu ya latihan kor sekolah minggu jam 15.30, ibadah kaum muda remaja jam 5:30, kemudian lanjut latihan kaum muda remaja, latihan musik. Minggu tidak ada perubahan, ibadah sekolah minggu dimulaikan jam 6.30, ibadah raya yang pertama jam
8 pagi, ibadah raya yang kedua jam 6 sore. Jadi sebentar sore masih ada ibadah yang kedua. Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan menyangkut apa yang saya singgung tadi tentang pembangunan yang semakin hari semakin terwujud, saudara sekalian, seperti saudara saksikan, saudara ya. Dan minggu ini termasuk kita menghadapi pekerjaan berat, yaitu pengecoran yang sangat membutuhkan tenaga, tapi sayang tidak bisa menunggu hari Sabtu. Ya, saudara ya. Jadi saya berharap kepada saudara yang mungkin bisa ya dan memungkinkan ya nanti dimasukkan di grup kapan kepastiannya pengecoran, sebab masih tinggal menunggu pengerjaan mal, saudara ya. Sebab mal di sebelah sini ya belum selesai, saudara ya, tinggal di sebelah sini. Jadi ada kemungkinan Selasa, kalau tidak Selasa Rabu, saudara ya. Dan bila perlu, saudara ya, mungkin harus dikerjakan sampai malam kalau memang tidak bisa dari pagi sampai sore, saudara ya. Tapi mudah-mudahan, saudara ya, terkadang kita perkirakan lama padahal hanya sebentar. Jadi saudara diperkirakan mungkin ada 30-an sak atau sampai 40 sak naik ini, saudara ya, baru bisa. Saya dapat bayangkan ring-ringnya berapa, saudara ya. Dan kemudian lanjutan talang air di atas ya sudah akan terwujud, sehingga saudara ya saya perkirakan mungkin 30 sak lebih atau 40 sak, saudara ya. Sehingga saya katakan, saudara ya, untuk minggu ini termasuk nanti sebab segera akan dilanjutkan pengecoran tiang-tiang naik, saudara ya. Masih akan dicor lagi tiang naik sampai dimulaikannya segitiga di atas, saudara ya. Itu yang terakhir nanti, saudara ya. Sehingga ya akan terjadi selanjutnya jika Tuhan kehendaki ya atap ini sudah akan dipasang, saudara, sehingga sudah aman di dalam, saudara sekalian. Jadi ini saya sampaikan. Dan masih jauh perjuangan untuk mewujudkan, sekalipun sudah selesai di atas begitu, saudara ya. Ya bergumul, saudara ya. Ya mewujudkan tangga-tangga, saudara ya. Tangga-tangga naik, ya saudara ya. Dan jika memungkinkan masih lanjut dengan pelesteran, ya bagian dalam aja dulu, saudara ya. Sampai kemudian ya mungkin saja mimbar ini dipindahkan kembali ke atas, saudara ya. Dipindahkan ke atas, sekalipun nanti belum ditehel, yang penting sudah dipelester, saudara ya, di atas. Mungkin mimbar ini akan dipindahkan dan arah situasi tempat duduk sudah akan bisa diatur, saudara ya, sehingga kita kembali posisi seperti semula, tidak menghadap ke samping seperti ini, saudara ya. Kita doakan kiranya Tuhan akan menolong semuanya. Jadi inilah saya sampaikan. Dan satu hal yang sangat mendadak, kembali kita semangat, saudara ya, sebentar habis makan di rumah masing-masing akan dilakukan, saudara ya, gotong royong mengangkat pasir naik, sebab sudah ada pasir di sana. Ya, saudara ya, diangkat naik bila memungkinkan, ya mungkin bisa angkat apakah batu merah, tergantung nanti bagaimana. Sebab setelah pengecoran tiang-tiang nanti dengan sendirinya, ya batu merah akan dilanjutkan lagi dipasang, saudara ya. Jadi masih ada batu merah di samping di belakang saya. Ya, tapi pasir dulu, dikasih habis pasir naik, baru mungkin batu merah dikasih naik, saudara. Tapi saya berharap batu merah ini kalau disusun di atas supaya di alas papan di bawah, supaya jangan mengisap air sehingga basah. Ya, dan ini yang saya sampaikan. Jadi mari sebentar jika Tuhan izinkan, mulai dari anak-anak sekolah minggu kalau memungkinkan, saudara ya, ayo, tidak apa-apa. Ya saudara sekalian, kaum muda, remaja, tua muda, perempuan, laki, saudara ya, ayo kita semangat sebentar. Kembali mengangkat pasir naik, saudara ya, untuk pengecoran pada minggu ini, saudara ya. Dan mungkin ini saja yang saya sampaikan. Satu lagi, saudara ya, yaitu mengingat KKR di Taripah tinggal beberapa saat lagi akan dilaksanakan. Dan ini ya disampaikan kepada kita semua yang digerakkan, yang tergerak hati. Sebab ini saya juga anjurkan kaum muda untuk bisa ikut. Makanya ada latihan kor kaum muda. Ya saudara ya, saudara sekalian, untuk ya untuk saudara ya KKR di Taripah ini, saudara ya. Sebab saya melihat, saya mendengar bahwa ya ini akan ada hari libur, saudara ya, hari libur. Jadi kaum muda diusahakan untuk bisa diberangkatkan ke sana, bisa ikut, saudara ya. Kita pun, saudara, kalau memungkinkan minta izin atau cuti, ya daripada cuti hanya diambil untuk hal-hal yang lain, diambil untuk KKR, betapa beruntungnya kita. Saya kira hanya saya sampaikan. Dan jika kita digerakkan Tuhan, kesempatan untuk mulai sekarang dibuka kesempatan untuk mengumpul persembahan
untuk saudara pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani di Taripa saudara. Saya kira hanya ini penyampaian saudara, dan kemudian saudara yang berulang tahun pada minggu ini, selamat bagi yang berulang tahun pada minggu ini. 14 Juni Christian Junior, putra keluarga Bapak Yosias. 17 Juni pernikahan Bapak Joni Parinding dengan Ibu Titin Takin Alo yang ke-7 tahun. Tuhan memberkati baik secara nikah maupun secara pribadi. Dan mari saudara, kita mau bangkit berdiri menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ibadah segera akan kita tutup dalam doa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Segala puji hormat dipersembahkan kepadamu pada siang hari ini Tuhan. Selesainya ibadah kami pada pada siang hari ini, kami memuji, kami menyembah Tuhan. Seberapa banyak kami yang sudah mengikuti ibadah ini baik dalam gereja saat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dari manapun asal mereka. Tidak ada satupun kami yang terlewatkan. Kami telah diberkati Tuhan. Kami telah digores dengan urapan Roh Kudus tentang firman-Mu yang sudah dijelaskan, sehingga firman ini akan menjadi iman, menjadi praktek dalam setiap kehidupan kami. Firman ini akan membekali kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, tidak ada satupun kami yang terlewatkan. Dan semua yang telah beribadah kepadamu Tuhan tahu, mungkin ada yang membawa segala masalah, beban, pergumulan dalam hidup mereka, dalam masalah apapun Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, kami yakin bahwa Engkau ada dalam ibadah ini. Dan kami yakin Tuhan, tidak ada satu hal yang dapat kami buat. Saat ini kami akan panggil namamu, bahwa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan pertolongan ajaib bagi yang membutuhkan. Terutama mereka yang dalam keadaan sakit saat ini. Ibu gembala yang masih dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, membutuhkan pemulihan. Bahkan beberapa sidang jemaatmu, Bapak Lasarus suami istri, Bapak Hadi dan lain-lain yang tidak sempat kami sebut nama mereka. Anak kami, cucu kami, Tuhan, haleluya, yang mengalami gangguan sakit, penyakit, panas dan sebagainya. Kami tetap berdoa, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan cucu kami Billy, Tuhan haleluya Nesa dan lain-lain Tuhan, yang tidak sempat kami sebut nama mereka dalam keadaan Tuhan terganggu sakit penyakit hari-hari ini. Tuhan jamah dan di dalam nama Yesus menjadi sembuh, mengalami pemulihan. Engkau dipuji dan dipermuliakan. Beberapa nama yang telah disebut tadi Tuhan berulang tahun, baik secara nikah maupun secara pribadi. Tuhan berkati tahun yang telah mereka lewati baik secara nikah maupun pribadi, bukan karena kuat mampu mereka, melainkan karena pertolongan Tuhan. Hamba berdoa buat perpanjangan waktu umur yang Tuhan berikan bagi mereka selanjutnya. Tuhan berkuasa, Tuhan mampu melakukan sesuatu yang terbaik, lebih baik dari tahun-tahun kemarin Tuhan, baik secara nikah maupun secara pribadi. Berkat-Mu turun atas mereka pada tahun-tahun yang akan datang, dan Tuhan dipuji dan Tuhan dipermuliakan. Demikianlah doa kami pada saat ini, dan sebelum Tuhan haleluya kembali ke rumah masing-masing, jemaat-Mu dalam tempat ini akan kembali ke rumah masing-masing. Jaga, lindungi, tutup dengan darah-Mu, tibakan dengan selamat, jauh dan dekat Tuhan. Kiranya Engkau lindungi, tiba dengan selamat. Tuhan dipuji, dimuliakan. Berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan jaga, lindungi. Bahkan semua yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, lindungi kami semua. Dan akhirnya kekasihku di dalam Tuhan, malah oleh-Mu berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Allah menyertai kita, mulai siang hari dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian, selamat siang Tuhan.